Puji nama Tuhan, shalom saudaraku yang kekasih. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang pada hadirat Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik buat saya dan saudara. Untuk itu saudara, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan sedetik pun. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan dengan berkata haleluya, haleluya. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab dengan satu kalimat haleluya, di mana kami mau mengutarakan bahwa Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Bertatalah atas kehidupan kami, pakai hidup kami supaya kami semakin hari semakin berkenan, semakin Engkau pakai hanya untuk memuliakan Bapa di surga. Kami bersyukur atas kebaikan dan rahmat-Mu, dan kami berterima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami, dan kami mendengarkan sabda firman-Mu. Bertatalah Tuhan atas hidup kami, buka hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan Engkau. Firman-Mu boleh menguatkan dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dekat di mulut kami, bahkan di hati kami, dan kami hidup oleh karena percaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita boleh berjumpa kembali di mana di hari Minggu kita datang bersama-sama berkumpul dengan satu tujuan, bahwa ketika hari Minggu itu hari libur ya, berarti kalau kita sebagai umat Kristiani pasti kita akan berangkat ke gereja ya saudara. Saudara sekiranya sudah mulai gereja, saudara sudah mulai ada ibadah, itu berarti saudara ayo datang ya ke gereja. Jangan alasan karena ya saya tahu memang waktu pandemi saudara diharuskan memang ya waktu itu ibadah online. Tetapi sekarang saudara bersyukur karena saudara boleh melewati pandemi yang dimana hampir 2 tahun lebih ya, dan bahkan sekarang pun masih, tapi sudah lebih mendingan ya saudara. Nah, tetapi di sini saya mengajak saudara, ketika sudah terbuka pintu rumah Tuhan untuk saudara beribadah, ayo datang beribadah ya. Memang walaupun gereja saudara masih mengadakan online, tetapi kalau saya menyarankan saudara sehat ya, saudara masih sampai sekarang dimudahkan jalannya, diberkati berkelimpahan, punya kendaraan, ayo datang beribadah kepada Tuhan ya. Kalau sudah berpikir bahwa ya di rumah sama saja, saya sudah bisa lihat YouTube, saya bisa beribadah kok ya. Tetapi di sini ya, ketika saudara boleh beranjak ya, karena saya yakin percaya orang yang tidak ke gereja dan dia hanya melihat YouTube pasti akan disambi macam hal ya. Disambi itu bisa dilakukan apa aja ya, sudah pasti diyakin, dan itu hanya 99% orang yang mau duduk mendengarkan firman Tuhan sambil menyatat atau sambil benar-benar kusuk, tuh hanya 99% ya saudara. Tetapi makanya kenapa butuh saudara untuk datang ke rumah Tuhan ya, datang ke rumah Tuhan, berkumpul bersama orang-orang yang seiman ya. Kita mendengarkan firman Tuhan ya dengan fokus, dengan penuh ketenangan ya, karena lingkup yang mendukung ya saudara. Dan rumah Tuhan memang Tuhan sudah di firman Tuhan berkata juga bahwa gereja bait suci ya. Jadi saudara, ketika masih ada kesempatan, ayo datang beribadah ya kepada Tuhan ya. Beribadah kepada Tuhan bukan berarti kita datang ke gereja saat sakit ya, saat ada masalah datang ibadah. Jangan, karena gereja itu bukan tempat orang sakit ya. Justru datang kepada Tuhan itu adalah, ke rumah Tuhan itu adalah satu tanda bahwa kita mencintai Tuhan, mencintai rumahnya ya. Kita berkumpul dengan orang yang seiman. Dan pada hari ini kita mau baca firman Tuhan pada Markus 7 ayat 6 sampai 13 ya. Markus 7 ayat 6 sampai 13 berbunyi demikian. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya
atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Amin. Di sini ya, di Markus 7 ayat 8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Amin. Di sini judul firman Tuhan yang saya ambil tentang menolak membenarkan diri. Banyak dari kita, termasuk saya dan saudara, seringkali bersandar pada pengertian kita sendiri ya. Bahkan yang di sini firman Tuhan juga berkata bahwa adat istiadat ya contohnya ya kalau bayi lahir, baru lahir, ayo ada yang namanya selapan ya kalau orang Jawa, atau mungkin ada simbol-simbol lah di mana itu menjadi tradisi suatu adat gitu ya. Bahkan juga tidak sedikit yang melakukan adat dengan cara menyembah patung ya, berhala ya sebagainya. Walaupun sudah dalam konteks umat Kristen atau umat beragama, tetapi masih menggunakan adat istiadat. Dan ternyata di firman Tuhan juga sangat menjelaskan sekali ya, demi mengabaikan perintah Allah ya, dan lebih memegang pada adat istiadat manusia ya. Nah, di sini Tuhan mau mengajarkan saya dan saudara bahwa perintah Tuhanlah yang akan terlaksana. Bahkan Tuhan tidak ingin saudara dan saya berpatokan pada apa yang dunia lakukan, apa yang dunia perbuat ya. Dan di sini juga firman Tuhan berkata, ada di Markus 7 ayat 9-10 ya, bahkan Yesus itu menuding para pemimpin agama pada masanya karena mereka mencari celah sebagai alasan untuk tidak mengikuti hukum Allah ya. Mereka tuh sungguh pandai, firman Tuhan berkata, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah ya. Padahal di sini Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu, karena itu sebagai bukti ya. Nah, ini adalah dengan bukti apa? Dengan sebagai bukti dengan berlindung di balik ketaatan beragama ya. Kadang kita sebagai manusia banyak sekali ya, sama identik halnya dengan kita menutup kejahatan kita dengan kemunafikan ya. Banyak sekali ya, bahkan akhir-akhir ini saya menemui orang yang depannya baik sekali, bahkan dikatakan bahwa saudara saya dekat gitu ya, baik sekali ya, bahkan sepertinya dia support sekali ya, tetapi ternyata di balik itu dia punya maksud yang tidak baik ya saudara. Nah, kadang hal-hal seperti itu kita tidak bisa menjangkau, kita tidak bisa mengetahui, apalagi kalau orang yang berpikirnya positif terus ya, seperti mama saya. Mama saya itu orangnya berpikir positif terus, bahkan ada orang yang menjelekkan, ada orang yang tidak suka, tapi beliau tetap berfokus pada tidak masalah, yang penting saya melakukan yang baik ya saudara. Banyak dari saya dan saudara menemukan orang-orang seperti itu, atau mungkin dulu kita pernah seperti itu juga, berlaku baik, manis di depan, tapi ternyata di belakang ya menusuk dari belakang. Sampai ada lagu ya, dunia yang menusuk, jangan lagi kamu menusuk aku dari belakang gitu ya. Jadi bukan hanya untuk saudara, bahkan orang-orang sebenarnya yang berpotensi untuk menusuk kita itu sebenarnya adalah orang-orang yang dekat dengan kita ya. Untuk itu saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya ya, apapun
yang terjadi di belakang kita, mau itu buruk, mau itu menyakiti, kita berfokus saja kepada kebaikan ya. Karena di dunia ini membutuhkan orang-orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan tuh lebih banyak. Karena kalau orang membalas kejahatan dengan kejahatan itu banyak yang bisa lakukan seperti itu, banyak. Bahkan anak Tuhan pun juga bisa melakukan seperti itu. Tetapi di sini firman Tuhan menginginkan bahwa saya dan saudara ya melakukan ya, memberikan yang terbaik sesuai firman Tuhan, perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia. Kasihi bukan kasih orang yang sama-sama baik ya, tetapi kasihi walaupun dia menyakitimu, walaupun dia ini tidak memberikan kebaikan dalam dirimu, untuk dirinya, untuk Anda, ya kita tetap berbuat baik ya saudara, karena berbuat baik itu tidak bersyarat ya. Begitupun juga dalam hidup kita juga harus perbanyak bersyukur, karena bersyukur itu ada identik dengan dua hal. Bersyukur dalam apa yang kita terima atau bersyukur dalam segala hal. Karena bersyukur itu ada dua, bersyarat dan tidak bersyarat. Nah, kalau bersyukur bersyarat, saya jamin saudara akan kecewa, akan sedih. Karena apa? Karena saudara bersyukur apa yang dilihat. Tapi kalau ketika hal-hal yang tidak baik datang, apakah saudara sanggup bersyukur? Ya, tidak semua melaluinya dengan mudah, pasti butuh perjuangan. Untuk itu belajar, semua dalam hidup ini belajar dari hal kecil, yaitu dari pikiran, dari mindset kita, untuk selalu melihat orang pada sisi baiknya ya. Sisi baiknya, kalau saya melihat ya bahwa ya saya melakukannya sendiri, bahwa saya melihat banyak orang, ya ada beberapa orang yang depannya baik dengan kami, tetapi ternyata di belakangnya seperti itu. Tapi kami hanya mengingat kebaikan-kebaikannya. Walaupun kadang selintas kita mendengar apa yang dia lakukan atau melihat apa yang tidak mengenakan buat kami, tetapi kami belajar bahwa kami mau melihat kebaikan. Karena saya percaya bahwa orang yang melihat segala sesuatu dari sisi kebaikan-kebaikan orang, hidupnya akan tenang kok. Hidupnya akan bahagia, hidupnya akan diselimuti dengan hal-hal yang bersyukur, hal-hal yang tidak menjelekkan orang, berkata dengan membangun, memberikan support ya. Untuk itu hati-hati dalam berkata, jangan lebih dominan untuk menjatuhkan siapapun. Demi kita mau bisa berteman, demi kita mau diangkat derajatnya, atau demi naik pangkat, itu kita harus menjatuhkan orang lain, itu jangan. Tetapi mari belajar untuk menjadi pribadi melihat sisi kebaikan orang ya. Kalau kita mau lihat manusia itu tidak sempurna, ada sisi gelap, sisi terang. Saya pun seperti demikian, ada sisi gelap, sisi terang. Saudara pun demikian. Nah, tinggal bagaimana caranya kita memandang seseorang itu. Ya, bagaimana seorang yang kita anggap tidak baik itu mau berubah kalau kita masih memandang dia tidak baik terus. Ya, tapi bagaimana kita merubah cara pandang kenapa dia seperti itu? Di situ kita harus mensupport, ya kita melihat kebaikannya supaya kita juga tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, ya saudara. Jadi di sini juga kita harus bisa membawa diri kita, ya tidak membenarkan diri, tidak. Ya kalau salah ya harus mengakui, ya jangan sampai salah kita kekeh dengan kita yang benar, ya tidak. Tetapi dalam hidup ini harus ada toleransi, di mana kita juga harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan ya. Untuk itu saudara, hidup ini Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus bertanggung jawab, tidak boleh egois, bahkan juga kita harus melakukan apa yang menjadi hukum Taurat, perintah Allah. Kalau kita sudah bisa ya melakukan semua hal yang menyenangkan hati Tuhan, bahwa itu akan menggambarkan perilaku kita, bahwa kita ini ya mau mengundang Yesus datang ke dalam hati kita
untuk membuang segala keegoisan, membuang segala hal-hal yang membuat kita tidak bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, ya. Untuk itu perlu bimbingan Roh Kudus, ya, untuk menanti setiap perintah yang baik dari Bapa. Orang-orang, kalau kita hidup saat ini tidak membutuhkan Roh Kudus, maka pasti akan salah arah. Untuk itu saudara-saudara butuh Roh Kudus untuk mengurapi, menjamah setiap kita supaya hidup kita ini tetap berada dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan, setiap firman yang kami dengar itu sebenarnya adalah mengajarkan kami supaya kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik. Kami mau hidup dengan rendah hati, bukan dengan keegoisan kami. Kami mau hidup bertanggung jawab atas apa yang kami katakan, kami perilaku itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dan kami berserah penuh. Hamba berdoa bagi setiap pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dikuatkan, dimampukan, diberikan kelegaan. Dan biarlah Bapa yang menjamah setiap kami yang mendengarkan, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom.